Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tadi adalah kunci untuk memahami kabar gembira yang kita dengar hari ini. Siapa Yesus bagi Anda? Orang kalau ditanya siapa itu Yesus, Yesus adalah penyelamat dunia. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah Bapa yang maha kuasa. Itu betul. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu sungguh mengalami Yesus yang menyelamatkan hidup? Apakah kamu mengalami Yesus yang memimpinmu ke padang rumput yang hijau bagaikan gembala tadi? Apakah kamu mengalami dan merasakan kuasa Yesus dalam hidupmu? Lalu orang mulai ragu biasanya. Apa ya betul ya? Apakah saya pernah mengalami Yesus menyelamatkan hidup saya? Nah, ya. Itulah Yesus yang Anda kenal. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama mari kita menyadari bahwa setiap dari kita pada mulanya mengenal Allah dari perspektif dan latar belakang kita masing-masing. Pernah suatu kali dalam sebuah retret anak SMA, ada seorang anak yang tidak bisa berdoa. Disuruh hening, ini dia malah ngobrol sendiri, nggak bisa diem ya. Ketika duduk itu goyang terus ya kakinya, mengganggu anak di sebelahnya. Anak ini lalu dipanggil gurunya, ya, dikasih tahu, kenapa kok kamu nggak bisa diem ya? Berdoa sebentar aja kok nggak bisa. Jawabannya cuman nggak bisa doa. Nah, coba kamu doa Bapa kami, bisa nggak? Nah, Bapa kami yang ada di surga, dia bisa. Lalu dalam sesi wawancara rohani ya, gurunya memberitahu saya, lalu kita panggil anaknya. Saya ngobrol sama anak ini ya, dan dia bercerita panjang lebar tentang suasana di keluarga yang setiap hari ternyata menegangkan. Bapaknya itu mudah marah dan kadang memukuli ibu dan dia sendiri. Akibatnya apa? Sosok Tuhan yang adalah Bapa yang murah hati, yang berbelas kasih, itu sulit sekali dia pahami. Bapa yang baginya adalah sosok yang pemarah, Bapa itu bagi dia sosok yang main pukul ya. Maka ketika harus berdoa, Bapa kami ya, Bapa yang layak dipuji, yang memberi rezeki, yang mengampuni, itu mental semua ya. Nggak masuk dalam benak dia. Dan itu tanpa dia sadari ya. Tanpa dia sadari. Makanya lalu dia nggak bisa diam ya, menghindar, dan doanya tanpa penghayatan, begitu saja. Pelan-pelan kemudian saya kerjasama dengan konselor untuk memperbaiki ya gambaran anak ini tentang seorang bapa. Tidak mudah ya. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk menyadari siapa Yesus dalam hidup Anda masing-masing. Ini sebagai titik pijak untuk mengikuti Yesus yang sebenar-benarnya ya. Latar belakang kita itu sangat mempengaruhi ya. Maka silahkan dicek masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita tidak menyadarinya, kita kerap kali nanti memaksa Yesus menjadi pribadi yang kita inginkan, yang kita kenal ya. Bukan pribadi yang sesungguhnya. Nah, ini bahaya di sini. Contoh ya, ada seorang datang dan mengeluh, kecewa kepada Tuhan karena doa-doanya tidak dikabulkan. Lalu kemudian jarang ke gereja ya. Lalu datang ke dukun, doa pakai sajen di Gunung Kawi gitu ya. Supaya apa? Keinginannya terkabul. Karena Yesus kok tidak bisa mengabulkan gitu. Itu pikiran dia ya. Dalam hati saya, orang ini nampaknya butuh dibantu untuk mengenal pribadi Yesus ya.
Orang ini punya paham bahwa kalau ikut Yesus pasti segala doa dikabulkan, ya. Apalagi sudah pelayanan, sudah kolektor, ya, gitu kan. Merasa bahwa Yesus kok tidak mengabulkan, gitu ya. Tapi Yesus bukan pribadi seperti yang orang ini pikirkan, ya. Yesus itu bukan pribadi yang kalau dipuji terus lalu memberi, kan gitu kan. Kalau kolektor udah pelayanan terus pasti diberi, kan apa gitu ya. Yesus bukan pribadi yang bisa disogok seperti itu, ya. Lalu mengabulkan, bukan, ya. Yesus ingin berkomunikasi dengan kita, ya. Untuk itulah kita berdoa, ya. Bukan pertama-tama demi dikabulkan atau tidak, ya. Doa itu menjalin relasi dengan Tuhan, ya. Kalau doa dikabulkan atau tidak, itu Tuhan pasti punya maksud. Nah, lewat doa itulah kita tanya sama Tuhan, Tuhan maumu apa? Gitu ya. Mengapa aku tidak Engkau kabulkan doa-doaku? Mengapa begini, mengapa begitu? Nah, itu doa. Itu relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Nah, tapi yang dilakukan orang tadi itu memaksakan gagasannya, ya. Memaksakan pengenalannya akan Tuhan, ya. Itu yang berbahaya. Saudara-saudari terkasih, pengenalan akan Allah ini tidak akan ada habisnya, ya. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua tadi, dikatakan, saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya, ya. Maka dalam hal ini pengenalan manusiawi kita akan Allah bisa jadi kerap kali gagal paham, gitu ya. Kita bisa keliru memahami kehendak Allah. Hanya Allah yang mampu membuat kita memahami kehendaknya, membuat kita lebih dekat dengannya, ya. Kalau kita manusia rasa-rasanya sedikit pun tidak mungkin tanpa bantuan Allah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus juga, ya. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Semuanya dari Allah. Kalau kita bisa kenal Yesus, ya itu dari Allah juga. Semua itu hanya mungkin kalau Allah berkarya dalam hidup kita. Termasuk kalau kita bisa beriman, bisa mengenal Yesus, itu karena rahmat Yesus sendiri. Saya pernah berjumpa, ya, ada seorang yang tidak mau dibaptis, sudah dewasa. Padahal keluarganya Katolik semua. Dan dia kalau cerita sama saya itu bangga, dekat dengan uskup A, dekat dengan uskup B, cerita bangga sekali. Tapi nggak dibaptis. Dalam hati saya, ini orang kenapa, ya? Apakah hatinya menutup diri untuk mau dibaptis? Tapi akhirnya saya berkesimpulan, ya memang mengenal Yesus adalah anugerah dari Allah sendiri, bukan pertama-tama usaha manusia, ya. Jangankan nasihat saya, ya, nasihat teman-temannya uskup itu ya pasti nggak didengarkan, saya aja nggak bisa, gitu ya. Tapi Tuhan sendiri yang bisa, ya. Kita yang hadir di sini, Anda semua yang hadir di sini, diberi rahmat, Tuhan memberi anugerah sehingga kita mampu mengenal Allah, ya, dengan pengenalan kita masing-masing saat ini, gitu ya. Mari kita merawat anugerah Allah itu, ya. Kita dengan segala kerendahan hati belajar mengenal Allah, ya. Menyesuaikan diri pengenalan kita dengan Allah yang sungguh-sungguh itu seperti apa, ya. Supaya sinkron, gitu ya, supaya cocok. Maka Yesus kan tanya kepada murid-muridnya, cocok tidak, gitu ya. Nah, ada beberapa usaha yang bisa kita buat agar kita bisa menyatukan pemahaman pengenalan kita dengan Allah. Pertama, membaca kitab suci dan merenungkannya. Di tiap paroki itu ada komisi kitab suci, ada acara gokil, go kitab suci di lingkungan, ya.
Ada kelompok-kelompok kategorial. Mari kita memperdalam kitab suci. Yang kedua, berdoa dan ekaristi. Ada macam-macam doa, tapi jangan lupa diakhiri dengan percakapan dengan Tuhan. Anda boleh berdoa rosario, kerahiman ilahi, doa ini itu silahkan, tetapi harus diakhiri dengan percakapan personal dengan Tuhan. Ekaristi juga ada saat-saat hening, itu untuk apa? Untuk bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan. Contohnya gimana? Ya pengalaman pribadi kita, Misalnya, Tuhan, aku merasa sedih karena mamaku sakit. Apakah mungkin mamaku itu sembuh lagi? Karena dokter sudah mengatakan ini sakitnya agak parah. Mengapa Tuhan kasih mamaku sakit? Misalnya, aku tidak tahu. Kasih tahu Tuhan, kasih petunjuk. Semoga Engkau menemani dan menguatkan mama. Aku ingin mama sembuh. Itu doa yang personal. Ada percakapan, komunikasi dengan Allah sendiri. Lalu yang ketiga, terakhir, ikut pelayanan gereja atau gerakan sosial lain. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menderita karena sakit, karena miskin, atau persoalan keluarga yang berat, ada orang kesepian dan lain-lain, disitulah Tuhan berada. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Tuhan sendiri berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat bagi mereka yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi akan semakin kenal kalau kita juga buat pelayanan, buat aksi sosial, ketemu orang, itu semakin mengenal Tuhan. Semoga kita makin mengenal Yesus dalam hidup kita masing-masing. Amin.